Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam. Tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Kali ini kita akan belajar mengenai materi-materi yang kita bahas, kita kumpulkan menjadi satu. Semoga kita menambah wawasan, yaitu hasanah dalam Islam, ya Allahumma amin. Sebelumnya itu mari kita berdoa, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita sukses dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang cerminan perilaku yang mencerminkan bahwa orang itu beriman kepada Allah, itu antara lain satu, menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat waktu, menambah ibadah sebagai sholat sunnah dan sholat sunnah, menginfakkan sebagian hartanya di jalannya Allah, melaksanakan ibadah puasa Ramadan 30 hari secara penuh, menjalankan ibadah haji ketika sudah mampu, terus ikut berkorban ketika hari raya Idul Adha tiba, tidak berbohong baik kepada diri sendiri, Allah dan orang lain, senantiasa dan gemar menolong orang-orang yang senantiasa dan gemar menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, senantiasa menjaga tata tutur kata, pikiran serta perbuatan, tidak menyembah benda-benda ataupun makhluk lain yang menyebabkan perbuatan syirik. Nah, ini merupakan cerminan perilaku yang mencerminkan bahwa orang itu beriman kepada Allah. Intinya dalam kebaikan insya Allah akan membawa kebaikan. Nomor 9 dalam ringkasan ini, arti liya'buduni pada surat Az-Zariyat, atau di sini Az-Zariyat ayat 56, bahwa di sini bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sini artinya aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Liya'buduni di sini adalah budun, agama, bahwa agar mereka beribadah kepada Allah ya di sini. Nomor 10, pengertian tauhid dan pembagian tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid menurut Salafi dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma'. Tauhid rububiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya. Seperti Allah itu menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, memberikan rezeki dengan semaksimal mungkin. Kalau uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam beribadah, seperti berdoa, bernazar, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji. Nah, kayak itu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Kalau rububiyah itu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, yaitu kita percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta gitu loh. Itu tauhid rububiyah. Kalau uluhiyah itu sesuai dengan perbuatan kita. Kita diperintahkan Allah sholat, ya kita sholat, zakat, nah dan lain-lain. Kalau tauhid asma dan sifat, di sini menetapkan nama-nama
dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati. Maksudnya di sini tauhid asma dan sifat menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati itu oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran. Paham sampai sini? Tauhid sifat itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran. Kayak Allah Al-Karim, Maha Mulia. Nah, kita di sini sifat, tauhid sifat atau tauhid asma dalam Asmaul Husna. Nah, seperti itu di dalam Al-Quran. Allah mempunyai di sini Maha Memberi, kita harus mempunyai sifat dermawan. Nah, seperti itu tauhid asma. Jadi tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma. Tambahan tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah itu apa? Penyembahan kepada Allah, tidak ada yang lain yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja, dan tak ada yang disekutukan dengannya. Itu tauhid ubudiyah. Ubudiyah itu sesuai dengan din, sesuai dengan agama. Jadi ubudiyah ini penyembahan kepada Allah, tidak ada yang disembah kecuali. Lanjut, nama-nama lain dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini ada banyak nama-namanya ya. Sesuai dengan di sini ada Alkitab atau Kitabullah, Al-Furqan atau pembeda hal yang baik dan yang buruk, Az-Zikir peringatan, Al-Mau'idah itu nasihat, Asy-Syifa penyembuh, Al-Hukmu peraturan, Al-Hikmah kebijaksanaan, Al-Huda petunjuk, At-Tanzil sesuatu yang diturunkan, Ar-Rahmat kasih sayang. Lanjut, Ar-Rahmat kasih sayang, Al-Bayan keterangan, Al-Kalam firman Allah, Al-Busyra kabar gembira, An-Nur cahaya, Al-Basyair pedoman. Jadi ini nama-nama lain Al-Quran yang sering keluar. Kita disuruh menyebutkan nama lainnya Al-Quran. Di sini ada Alkitab atau Kitabullah, Al-Furqan sebagai pembeda, Az-Zikir peringatan, Al-Maidah itu nasihat, Asy-Syifa obat, Al-Hukmu peraturan, hukmu berarti peraturan, Al-Hikmah kebijaksanaan, Al-Huda petunjuk, At-Tanzil sesuatu yang diturunkan, Ar-Rahmat kasih sayang, Al-Bayan keterangan, Al-Kalam firman Allah. Terus next, kesempatan ini itu ya, sifatul huruf. Ini biasanya sering keluar, yaitu sifatul huruf. Pengertian dan macam-macam sifatul huruf dalam ilmu tajwid. Sifatul huruf secara bahasa berarti sesuatu yang melekat pada suatu hal seperti warna putih, warna hitam, dan semacamnya. Secara istilah, sifatul huruf berarti tata cara yang jelas tentang sifat huruf menurut ketentuannya. Pengertian ini dikemukakan oleh Al-Hamhawi dalam karyanya Al-Burhan fi At-Tajwid Al-Quran. Ulama qiraat memiliki perbedaan pandangan perihal
jumlah sifatul huruf. Kelompok pertama berpendapat sifatul huruf berjumlah 14 dengan mengurangi sifat izlaj, lin, dan menambahkan sifat gunnah. Sedangkan kelompok kedua berpendapat 16 sifat yang mana diikuti oleh At-Sayyatibi. Kelompok ketiga berpandangan sifatul huruf menjadi 17 sifat. Berpendapat ini diikuti oleh Al-Jazari. Pendapat selanjutnya menganggap jumlah sifatul huruf hingga 24 sifat. Macam-macam sifatul huruf menurut Al-Jazari dan Asy-Syaitibi yaitu diantaranya hams dan jahr. Sifatul huruf hams merupakan sifatul huruf yang seketika dibaca mengalirkan udara, berkebalikan dengan jahr. Kalau jahr itu menahan udara keluar ketika membacanya. Huruf-huruf yang bersifat jahr adalah huruf-huruf hijaiyah selain huruf di bawah ini. Ini kalau huruf hijaiyah yang bersifat hams terdapat 10 huruf yang biasa disingkat dengan Fahad, Sahu, Syahsun, Syakat. Apa? Diulangi lagi. Fahad, Sasu, Fahad, Fahad, Sahu. Ulangi lagi. Fahad, Sahu, Faha, Sahu, Faha, Sahu, Syahshun, Syakshun, Syakshun, Syakat, Sakat, Sakat, Syahsun, Syakat. Jadi Faha, Faha, Sahu. Kita ulang-ulang terus ya biar bisa. Faha, Sahu, Syahsun, Sakat. Huruf hams ada 10. Kita singkat dari Fa, Ha, Sahu, Sya, Syahsun, Syakat. Itu ya. Faha, Sahu, Syahsun, Sakat. Terus syidhah dan rahwah. Syidhah bermakna tertahannya suara, sedangkan rahwah mengalirnya suara ketika seseorang membaca huruf dengan sifat ini. Berarti perlu menahan ataupun melemaskan suaranya. Huruf syiddah di sini ada berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan huruf rahwah ada selain 8 huruf. Kalau syiddah itu tertahannya suara, sedangkan rahwah mengalirnya suara. Kita singkat Ajadi, kota, bakat. Ajadi, kota, bakat. Ajadi, koto, bakat. Ajadi, koto, bakat. Ajadi, koto, bakat. Ada 8. Ini rahwah itu selain 8 huruf syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Kalau hamas tadi dibaca mengalirkan udara, berdesis. Faha, Sahu, Syahsun, Sakat, berdesis kan. Kebalikannya hamas itu jahar. Kalau yang ini syiddah itu tertekan. Syiddah itu tertahan suara.
Jadi jadi koto bakat. Kebalikannya syiddah itu rohwah, selain dari huruf ajadi koto bakat. Nah, isti'la dan istighfal bermakna lidah terangkat ketika membaca sebagian huruf, sedangkan istighfal ialah merendahnya lidah ketika membaca huruf tertentu. Isti'la itu hurufnya ada 7 ya. Isti'la itu bermakna lidah terangkat ketika membaca sebagian huruf. Isti'la lidah terangkat ketika membaca itu. Contohnya khosot gotonggot, khosot gotokot. Ya, ini ayo khosobo gotokondo. Sedikit terangkat, ada 7 huruf isti'la. Khosobo tondo kondo. Khosobo godo kondo. Khosodo goto kondo. Berkebalikan dengan huruf istighfal. Kebalikan dari isti'la itu istighfal. Kita pahami terus. Itbaq dan infitah. Itbaq bermakna terangkatnya lidah hingga menutup semua langit-langit mulut. Yang termasuk dalam sifat ini adalah huruf sombo tondo. Itbaq bermakna terangkatnya lidah hingga menutup semua langit-langit. Kalau isti'la itu sedikit terangkat, kalau itbaq terangkat lidah hingga menutup langit-langit. Coba kita bunyikan. So do to do. Itbaq menutup langit-langit. Kebalikannya itbaq itu infitah. Infitah itu berarti terbukanya lidah, tidak menutup semua langit-langit seperti a, ba, ta. Nah, itu. Kalau syafir ini bermakna berdesis, dalam arti ketika membaca huruf bersifat mengeluarkan bunyi desisan. Nah, syafir ini seperti hamz, tapi ini syafir lebih berdesis seperti za, sa, so. Berarti za, sa, so. Ini berdesis syafir. Ya, kalau hamz ini sedikit huruf itu ketika dibaca mengalirkan udara. Kalau hamz itu mengalirkan udara gitu loh, kayak nih wahasahu syahsyun syakat. Nah, sedikit mengalirkan udara. Kalau syafir di sini berdesis. Kalau tafashi infiltalah, tafashi itu bermakna udara yang banyak terhembus dari mulut. Sedangkan ispalah berarti makhraj yang memanjang dari ujung lidah ke ujung yang lain. Huruf yang bersifat tafashi di sini adalah huruf sya, dan yang bersifat istalah adalah huruf do. Nah, tafashi itu bersifat sya, dan yang bersifat istalah itu do. Tafashi itu bermakna udara yang banyak berhembus dari mulut, sedangkan istalah itu berarti makhraj yang memanjang dari ujung lidah ke ujung yang lain. Paham ya di sini? Inhiraf dan takhrir. Inhiraf bermakna menyimpang, dalam arti makhrajnya itu menyimpang ke makhraj huruf lain pada saat tertentu. Contohnya makhraj huruf la menyimpang ke makhraj huruf na ketika la dibaca tebal, sedangkan takhrir itu adalah gerakan berulang ketika membaca suatu huruf yang termasuk dalam sifat inhiraf.
menurut Al-Jazari adalah huruf lam dan ro, sedangkan menurut Asy-Syaitibi adalah huruf la saja. Sementara itu yang termasuk dalam takrir menurut keduanya adalah huruf ro. Jadi antara lam dan ro, inhiraf dan takrir. Inhiraf itu menyimpang dalam arti makhrajnya menyimpang ke makhraj huruf lain. Kholkholah adalah bunyi pantulan baju di toko. Izla atau ismat adalah diucapkan dari mulut karena makhrajnya dekat dengan ujung lidah. Fa, ro, ma, na, la, ba, izlak diucapkan ketika di sini bunyinya itu dua dari mulut langsung. Fa, ro, ma, na, la, ba. Nah, kalau guna sifat yang dikhususkan oleh Asy-Syaitibi yang bersifat huruf nun dan mim sukun dan yang bertasydid itu namanya gunnah. Kalau al-hawi di sini adalah sifat yang juga dikhususkan oleh Asy-Syaitibi. Al-hawi berarti huruf memakhrajnya leluasa untuk mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan dengan makhraj huruf lain. Huruf yang termasuk di sini hanya satu, yaitu alif. Al-hawi itu alif ya, a keras. Matwalin, istilah matwalin merupakan gabungan dari Thorik, Asy-Syaitibi dan Al-Jazari. Mat merupakan istilah dari Asy-Syaitibi yang berupa huruf ya, wawu dan alif yang sebelumnya didahului huruf berharokat kasroh, dhamma ataupun fathah. Adapun istilah lin merupakan Thorik Al-Jazari yang artinya lembut, lain ya, mat lain, seperti ada fathah sebelumnya itu ada fathah, terus huruf selanjutnya ada ya sukun seperti ai, ui. Nah, itu mat lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pada pertemuan hari ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Salam semuanya, salam kebaikan, dan jangan lupa like, comment, subscribe video di sini, share agar lebih berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.